Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kuliah filsafat ilmu administrasi dan kemuhammadiyaan, untuk materi tinjauan ontologi, epistemologi, dan aksiologi kajian administrasi. Nah, kita mulai. Jadi latar belakang yakni dimensi filosofi administrasi. Ilmu administrasi berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan teknologi. Kajian administrasi tidak hanya mempelajari tata kelola organisasi, tetapi juga hakikat pengetahuan dan nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi untuk memahami secara mendasar, kita perlu tinjau dari 3 dimensi filsafat ilmu, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang dimana ontologi itu pada dasarnya tanya tentang apa yang akan dikaji. Sedangkan epistemologi yakni bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Sedangkan aksiologi untuk apa pengetahuan itu digunakan atau nilai dan tujuannya. Jadi tujuan materi kita kali ini adalah untuk mengetahui dasar filsafat ilmu, menguraikan hakikat ontologi, epistemologi, dan aksiologi administrasi, dan bagaimana menganalisis implikasi ketiga terhadap praktik dan penelitian administrasi publik. Yang pertama, ontologi dalam kajian administrasi. Apa sebenarnya hakikat realitas yang dikaji dalam administrasi? Jadi administrasi dipahami sebagai proses sosial yang mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Fokus ontologi meliputi manusia, organisasi, kebijakan, dan interaksi sosial, yang dimana objek kajiannya adalah dalam administrasi adalah struktur dan fungsi organisasi, proses pengambilan keputusan, dinamika kekuasaan dan tanggung jawab, nilai-nilai efisiensi dan efektivitas keadilan. Serta yang menjadi pertanyaannya kunci adalah apakah administrasi bersifat normatif atau empiris. Kemudian paradigma ontologis dalam administrasi. Cara kita memandang realitas administrasi itu menentukan bagaimana kita mendekatinya. Yang pertama, positivistik, di mana administrasi sebagai sistem rasional dan objektif. Yang kedua, interpretatif, di mana administrasi sebagai konstruksi sosial yang bermakna dan subjektif. Kritis, fokus pada kekuasaan, dominasi, dan emansipasi dalam sistem administrasi. Dan postmodern, menolak kebenaran tunggal, jadi administrasi dianggap plural, kontekstual, dan dinamis. Kemudian yang kedua, epistemologi dalam kajian administrasi, yakni bagaimana pengetahuan tentang administrasi itu diperoleh atau diuji. Jadi untuk paradigma epistemologi ini membahas cara memperoleh dan membenarkan pengetahuan dalam administrasi. Sumber pengetahuan bisa berasal dari empiris atau penelitian, observasi, atau rasional, penalaran, atau normatif, nilai-nilai moral. Jadi dari segi kuantitatif, bagaimana kita menguji dan menemukan polanya. Sedangkan dari kualitatif, memahami makna dan konteks sosial. Bisa juga digabungkan kuantitatif dan kualitatif, atau kita kenal dengan mixed method. Jadi integrasi antara data dan makna untuk pemahaman yang holistik. Kemudian paradigma epistemologi ini memiliki ciri khas dan cara memperoleh pengetahuan dan tujuan akhirnya, yang dimana positivistik itu objektif terukur dan kausalitas, jadi menemukan hukum umum untuk administrasi. Sedangkan untuk interpretatif itu subjektif dan kontekstual,
bagaimana memahami makna tindakan administrasi. Sedangkan kritis dan postmodern itu reflektif, berulang, membebaskan praktik dominasi dan ketimpangan. Sedangkan postmodern itu mengungkap bagaimana berbagi realitas administrasi. Kemudian yang ketiga, aksiologi dalam kajian administrasi. Pertanyaan penting di sini adalah untuk apa pengetahuan administrasi itu digunakan. Jadi aksiologi itu membahas nilai etika dan tujuan penerapan ilmu administrasi. Tidak netral, ia memuat dimensi moral dan sosial. Jadi tujuan aksiologi administrasi itu salah satu adalah mensejahterakan rakyat. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan keadilan dalam pelayanan publik. Yang kedua, efisiensi organisasi dan efektivitas organisasi. Dan yang ketiga adalah tata kelola yang baik, bagaimana menumbuhkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Nilai-nilai yang ditanamkan oleh aksiologi administrasi adalah bagaimana etika pelayanan publik, menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam melayani masyarakat. Jadi tidak ada sesuatu yang mengada-ngada. Kemudian good governance, bagaimana mendorong praktik partisipasi transparan dan responsif terhadap kebutuhan publik. Serta yang terakhir adalah tanggung jawab sosial. Jadi bagaimana administrasi itu sebagai suatu alat kesempurnaan kolektif, bukan hanya alat untuk memenuhi kepentingan pribadi. Jadi untuk kerangka filosofinya administrasi itu ada seperti yang kita di bawah. Ontologi itu 3 dimensi filsafat itu yang saling terkait, yaitu ontologi yang fokusnya adalah apa yang dipelajari, epistemologi bagaimana kita mengetahui, sedangkan aksiologi bagaimana itu diketahui. Jadi semua dalam siklus yang terpadu. Jadi pemahaman ontologi merupakan hakikat realitas untuk menentukan metode epistemologinya dan melahirkan nilai aksiologi, tujuan dan etika, sehingga muncullah kesadaran akan hubungan ini penting bagi penelitian. Jadi ketiga kerangka filosofis ini yang untuk mengembangkan ilmu dan praktik administrasi modern. Implikasinya filosofis dalam administrasi. Yang pertama, kerangka filosofis. Bagaimana kita memahami administrasi itu memerlukan lebih dari sekedar aturan dan prosedur. Jadi ia membutuhkan landasan filosofis yang kuat. 3 pilar utama ini membentuk kerangka, yaitu yang 3 tadi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita kembali pada pilar pertama, ontologi administrasi. Jadi realitas sosialnya itu apakah organisasi sosial itu memiliki entitas objektif yang independen yang bisa dibentuk melalui interaksi dan interpretasi sosial. Sedangkan untuk struktur dan agensinya, bagaimana kita memahami hubungan antar struktur formal, serta bagaimana mendigitalisasi administrasi menentang konsep ontologi klasik organisasi, memaksa kita mendefinisikan batas-batas yang entitas administrasi. Yang kedua, pilar kedua, epistemologi administrasi, yaitu bagaimana menentukan metode yang sah untuk memperoleh pengetahuan berkaitan dengan bagaimana kita mengetahui apa yang nyata dalam administrasi. Jadi pendekatannya melalui positivistik, metode kuantitatif, eksperimen, atau statistik. Sedangkan untuk pendekatan interpretatif, bagaimana kita menggunakan metode kualitatif, wawancara dalam memahami makna dan perilaku subjektif. Sedangkan sekarang sudah muncul lagi big data atau AI.
Jadi AI ini mengubah epistemologi pengambilan keputusan. Bagaimana menggeser fokus dari analisis kausalitas manusia ke prediksi berbasis data. Kemudian aksiologi administrasi. Aksiologi ini studi tentang nilai dan etika. Ia menuntun ke arah dan tujuan praktik administrasi dan penelitian. Jadi peneliti harus sadar akan nilai, apakah penelitian untuk kepentingan akademik, kebijakan, atau transformasi sosial. Jadi ada 4 di sini: kepentingan akademik, kepentingan kebijakan, transformasi sosial, dan etika publik digital. Implikasi bagi penelitian administrasi. Jadi pendekatannya itu sangat kompleks dan harus sesuai dengan posisi ontologi dan epistemologi peneliti. Kesadaran dan aksiologi menentukan dampak yang diinginkan. Jadi studinya tergantung apa yang kita akan teliti. Kemudian di zaman sekarang memiliki tantangan yang kontemporer nih, karena sekarang sudah era digital. Jadi perkembangan teknologi itu menghadirkan tantangan baru yang memaksa administrasi untuk meninjau kembali landasan filosofinya, yang mana digitalisasi administrasi menantang konsep ontologi klasik organisasi yang berbasis fisik dan hierarki. Kemudian big data dan AI mengubah epistemologi pengambilan keputusan dari rasional manusia ke algoritma data. Sedangkan etika publik digital menuntut pembaruan aksiologi untuk mengatasi isu privasi, bias algoritma, dan akuntabilitas digital. Kemudian ke era governance 5.0, administrasi itu sudah berpusat pada manusia, menekankan bahwa teknologi harus melayani manusia, bukan sebaliknya. Ini adalah pergeseran aksiologi yang signifikan. Jadi bagaimana menempatkan manusia sebagai pusat, bukan sekedar pengguna sistem. Jadi fokusnya adalah peningkatan kualitas hidup, partisipasi kesejahteraan warga negara melalui administrasi yang cerdas dan etis. Jadi kesimpulannya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu membentuk kerangka filosofis yang utuh untuk mengembangkan ilmu dan praktik administrasi modern, yang dimana ontologi fokusnya pada realitas sosial dan organisasi, epistemologi menekankan metode ilmiah interaktif dalam memahami fenomena, sedangkan aksiologi menuntun arah nilai etika tujuan penerapan pengetahuan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Jadi pada dasarnya administrasi bukan sekedar mengatur, tapi bagaimana memahami, menilai, dan membangun kehidupan bersama. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.